selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Usnut Silitonga. Kali ini kita akan belajar bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat contohnya besi, batu, dan lain-lain. Zat cair contohnya air, minyak goreng, dan lain-lain. Gas contohnya udara, asap, dan lain-lain. Adapun perbedaan sifat zat padat dan zat cair dan gas bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Unsur, senyawa, dan campuran. 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Di alam terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya adalah unsur buatan. Jumlah keseluruhan unsur di alam kira-kira 106 jenis unsur. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain krom, besi, nikel, tembaga, seng, platina, emas. Kegunaannya bisa diperhatikan. Unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum, non-logam merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantar panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain fluor, brom, yodium. Kegunaannya bisa diperhatikan. Unsur semi-logam atau metaloid. Unsur semi-logam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semi-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain silikon, germanium. Fungsinya bisa diperhatikan. John Jacob Berzelius memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur, yaitu 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. 2. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. 3. Unsur dapat memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, unsur karbon ditulis dengan C besar, oksigen ditulis dengan O besar, aluminium ditulis dengan A, L, kalsium ditulis dengan C, A. 2. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contohnya bisa dilihat di dalam tabel. 3. Campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Saat kamu membuat minuman teh, zat apa sajakah yang dicampur? Saat kamu melarutkan garam atau gula pasir ke dalam gelas yang berisi air, apa yang dapat kamu amati? Nah, simaklah penjelasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai campuran, misalnya air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Campuran dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Campuran homogen. Campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi disebut campuran homogen. Contoh campuran homogen antara lain campuran air dengan gula dinamakan larutan gula,
Campuran air dengan garam dinamakan larutan garam. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Larutan dibedakan atas larutan asam, basa, dan garam. Asam. Larutan asam merupakan larutan bersifat asam. Larutan asam bisa dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif. Ciri-ciri larutan asam, pH-nya kurang dari 7. Mengubah lakmus biru menjadi kertas lakmus merah. Bersifat asam, korosif, contohnya pada jeruk, lemon, tomat, dan sayuran. Basa. Larutan basa merupakan basa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Ciri-ciri larutan basa, pH-nya lebih dari 7, mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, bersifat pahit, terasa licin di kulit. Contoh, sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Indikator. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dalam menggunakan indikator. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Contoh kulit manggis, bunga sepatu, wortel, kunyit, dan kubus ungu. Indikator buatan adalah indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik-pabrik alat kimia, misalnya kertas lakmus. Garam. Larutan garam merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi asam dan basa. Sifat larutan garam mampu menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna lakmus merah maupun biru. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat asam, dan sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral, misalnya garam dapur. Memiliki pH sama dengan 7. Contoh-contoh penerapan zat atau larutan yang bersifat garam. Natrium klorida, natrium bikarbonat, kalsium karbonat, kalsium nitrat, kalium karbonat. 2. Campuran heterogen. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut campuran heterogen. Contoh tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, adonan beton, kor, dan lain-lain. Di dalam campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid seperti susu, asap, kabut, agar-agar, suspensi seperti minyak dengan air keruh, dan air kapur. B. Cara memisahkan campuran. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran, diantaranya 1. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh, memisahkan kelapa dengan santan, memisahkan bubuk kopi dengan air, dan memisahkan atau menyaring pasir dan air. 2. Distilasi atau penyulingan merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik duduk. Contoh, pemisahan air tawar dan air laut, pembuatan etanol atau alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. 3. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Contoh, dalam menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan apakah baik untuk dikonsumsi, dan dalam menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. 4. Kristalisasi atau evaporasi.
yang disebut juga dengan penguapan adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contoh, membuat garam dari laut, membuat gula tebu dari cairan tebu. 5. Sublimasi adalah pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Zat padat yang menyublim bisa dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak menyublim dengan metode sublimasi. Contoh, memisahkan pasir dari kapur barus. 6. Sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus serta jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas dalam memisahkan sel-sel darah serta sel-sel darah putih dari plasma darah. Contoh, pemisahan bubuk kapur dari air, pemisahan susu menjadi susu krim dan susu kim, pemisahan komponen urin dari darah dalam analisis forensik. C. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikenal dengan perubahan materi. Sebelum membahas perubahan materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui sifat-sifat zat. Sifat-sifat benda secara garis besar ada dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, misalnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, daya hantar, ukuran partikel, massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume benda, dirumuskan dengan Rho sama dengan M per P. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Misalnya, alkohol mudah terbakar. Perubahan materi atau zat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. 2. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan fisika dan perubahan kimia bisa dilihat dalam tabel. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.